Punya. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Presiden akan ngasih Pak, cuma yang berdoa ini tidak sopan. Presiden akan mengatakan, ngapain jauh-jauh ke istana? Kalau yang kamu minta cuma uang 2.000. Tukang parkir saja punya, gak perlu ke presiden. Nah, logika ini kalau kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak sopan, Pak. Kita sudah tahu Tuhan kita maha kaya, kita mintanya sedikit. Kita sudah tahu bahwa Allah maha kuasa, kita mintanya nanggung, Pak. Padahal kata Rasulullah SAW, ketika seseorang berada dalam posisi sujud, fajtahidu fihi du'a, perbanyaklah kalian berdoa ketika sujud. Kenapa? Karena posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya dalam kondisi bersujud. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, idzan nukfir. Kalau begitu ya Rasulullah, kita perbanyak doa kita minta yang lebih besar. Kata Rasulullah SAW, fallahu aktsar. Allah lebih suka kalau kita mintanya lebih banyak. Ada orang minta 100.000 dengan orang minta 1 juta. Mana pahalanya yang paling besar? 100.000 atau 1 juta? 1 juta, Pak. Kenapa? Membutuhkan keyakinan. Ada orang minta 1 juta dengan minta 100 juta. Mana yang pahalanya paling besar? Yang minta 100 juta. Kenapa? Keyakinannya diuji. Kalau Bapak minta kepada Allah 2.000, mungkin Bapak gak minta sudah punya. Tapi ketika minta jumlah yang lebih besar, ingatlah, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih kaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini memberikan ujian kepada keyakinan kita. Apakah selama ini kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan, atau yang kita lakukan hanya sebatas pengulangan ritual? Salat, ucapan, gerakan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Gak ada keyakinan, Pak. Kalau kita menyembah Allah dengan keyakinan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ketika sendalnya putus, Pak, sahabat langsung mengangkat tangan ke langit, ya Allah, sendalku putus. Apa tujuannya? Minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Maka prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita perbaiki. Nah, hadis ini, Pak, kalau kita terapkan, Allah mengatakan, kalau kamu berprasangka baik, terjadi kebaikan. Kamu berprasangka buruk, terjadi keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada kita tentang prasangka kita kepada Zat yang Maha Kaya. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu berprasangka setiap bulan dapat recehan, kamu akan dapat recehan. Kalau kamu berprasangka kepadaku, setiap bulan aku akan memberikan miliaran, kamu akan dapat miliaran. Nah, tidak sopannya kita ketika berdoa kepada Allah, mengukur kekayaan Allah dengan keadaan manusia. Tidak sopannya kita kepada Allah ketika berdoa mengukur kemampuan Allah dengan musibah yang hari ini menimpa kita. Keadaan kita, Pak, musibah kita, kondisi kita sama sekali tidak berpengaruh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua angka tidak berpengaruh dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahid." Seandainya, kata Rasulullah SAW, semua makhluk Allah dari golongan jin dan dari golongan manusia, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah SAW di satu tempat, di satu waktu, berdoa bersama-sama, minta kepada Allah, kemudian dikabulkan semua doa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Tidak berkurang dari kekayaanku sedikit pun. Semua orang yang di masjid, Pak,
Yang dari pojok kanan minta 1 miliar, sebelahnya minta 2 miliar, sebelahnya minta 100, sebelahnya minta 1 triliun, di pojok minta 2 triliun. Buat Allah tidak berpengaruh. Yang di pojok minta rumah, minta mobil, buat Allah tidak berpengaruh. Tidak akan pernah jatuh miskin Tuhan kita gara-gara mengkayakan semua hamba-hambanya. Pertanyaannya, apakah Allah tidak mendengar doa kita? Allah dengar. Kenapa belum dikabulkan doa kita? Ada penyebabnya. Nah, penyebab yang paling banyak menjadikan doa tidak dikabulkan adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak utuh. Ketika seorang berdoa kepada Allah, dia masih berpikir, ya Allah dikabulkan enggak ya? Ya Allah bisa enggak ya? Nah, semua keraguan-keraguan ini yang harus kita hilangkan sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah logika kita, Pak. Logika mengatakan dengan bekerja akan mendapatkan uang. Tapi kenyataannya tidak mesti seperti itu. Banyak orang sudah bekerja, berusaha, berdagang, menggarap proyek. Ternyata bukan uang yang didapat, justru bertambah utangnya. Berarti logika kita tidak 100% menciptakan kejadian. Logika kita mengatakan dengan bekerja dapat uang. Logika mengatakan dengan berusaha jadi orang kaya. Logika mengatakan dengan berikhtiar, mengeluarkan semua kemampuan, akan menciptakan semua yang kita inginkan. Menurut Allah tidak. Allah meskipun tidak ada hamba yang meyakini kekayaannya. Menurut logika seperti itu, menurut Allah tidak. Kalau Allah ingin mengkayakan hambanya, Allah ciptakan sebab kekayaannya. Ingat, manusia mengalami banyak kegagalan karena meyakini sebab yang menghasilkan. Contoh, seorang pengusaha meyakini kekayaan datang dari usahanya. Apakah setiap usahanya menghadirkan keuntungan? Ternyata tidak. Apakah setiap usahanya pasti menjadikan orang itu dapat uang? Ternyata tidak. Dunia usaha penuh dengan ketidakpastian. Maka ada sebuah riset di Amerika yang menyebutkan pengusaha lebih dekat dengan Tuhannya daripada karyawan. Kenapa? Karena pengusaha dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak hal yang tidak pasti. Akan bertemu dengan orang baru. Dia tidak tahu orang ini amanah atau tidak. Bertemu dengan pembeli yang baru. Dia tidak tahu apakah dia bayar atau tidak. Nah, karena penuh dengan ketidakpastian, pengusaha ini akan lebih sering berdoa. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, hadirkanlah orang-orang yang baik dalam usaha kami. Ya Allah, jagalah karyawan kami agar selalu amanah. Nah, pengusaha ini Pak, doanya lebih banyak daripada karyawan. Kalau karyawan, dalam otak dia, setiap bulan dapat gaji. Setiap bulan dia akan mendapatkan haknya. Tapi pengusaha tidak seperti itu. Nah, kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita, Pak. Allah sama sekali tidak membutuhkan ikhtiar kita. Allah tetap kaya meskipun hambanya miskin. Allah tetap berkuasa meskipun hambanya susah. Pertanyaannya, yang butuh Allah atau yang butuh kita? Yang membutuhkan itu Allah kepada kita atau kita kepada Allah? Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah memiliki segalanya, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semesta tercipta untuk manusia. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian, untuk kita, Pak.